sekarang saya mau buat sponge cake. Ya, sponge cake ini sebenarnya ada dua cara atau dua metode dalam membuat sponge cake atau bolu kata orang-orang Indonesia ya. Oke, metode yang pertama kita buat adalah metode sponge cake. Nah, kalau kita berbicara sponge metode ya, sponge method ini selalu margarinnya kita cairkan terlebih dahulu ya, margarin atau butter. Kemudian pengembangnya pasti selalu kita memakai cake emulsifier. Di sini saya pakai SP Maxi 68 ya, seperti Elmer Lover semua tahu. Kelebihan dari Maxi 68 ini adalah dia cepat menangkap udara dan udara ini akan bertahan lebih lama di dalam adonan. Biasa kalau kita buat sponge cake seperti ini, kita cukup butuh waktu cuma 4-5 menit, adonan coklat cake atau coklat sponge ini sudah jadi. Oke, sekarang Elmer Lover, itu yang metode sponge method. Nah, nanti metode yang kedua, saya mau kasih tips lagi ke Elmer Lovers. Metode kedua itu adalah all-in metode. All-in metode ini sebenarnya ingredientnya itu sama dengan sponge metode, cuman cara pengadukannya yang berbeda. Kalau sponge method itu ingredientnya bahan A, B, C dimasukkan secara bergantian. Sedangkan kalau all-in metode, seperti namanya sendiri kan, Elmer Lover sudah tahu, all-in. Semua bahan ini dicampur menjadi satu, dikocok, di mixer sampai volumenya mengembang, baru kita masukkan margarin yang sudah kita cairkan. Bisa juga margarin kita tidak perlu cairkan, kita masuk dalam bentuk dia masih padat. Nah, nanti hasilnya juga bagus, dua-duanya sama bagus, cuma ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau sponge method, kelebihannya volumenya dia lebih tinggi dibanding dengan all-in method ya. Nah, sedangkan kelebihan dari all-in method, karena dia volumenya tidak tinggi, teksturnya dia lebih halus, pori-pori cake-nya lebih halus. Oke, Elmer Lover, sekarang saya mau kenalkan bahan-bahan yang akan saya pakai dalam pembuatan sponge cake ini ya. Elmer Lover, coba perhatikan. Di sini saya perlu 4 butir telur, kemudian 100 gram gula pasir, kemudian 8 gram Maxi 68, ini untuk bahan A-nya. Kemudian bahan B, saya perlu 50 gram tepung protein sedang, kemudian 15 gram milk powder, kemudian 15 gram maizena, dan yang paling penting karena saya mau buat sponge coklat, di sini saya pakai 20 gram Elmer African Red 20-24%, dan yang terakhir bahan D 65 gram margarin atau butter. Oke, Elmer Lovers, sekarang saya mau aduk. Ini satu tips yang biasanya kurang diperhatikan sama Elmer Lovers di rumah, cara mengaduk sponge cake yang baik dan benar itu seperti apa, biar menghasilkan tekstur cake-nya yang soft, lembut. Oke, sekarang kita aduk. Pertama kita aduk telur ya, telur seperti ini, kurang lebih 1-2 menit. Setelah dia berbusa, kita masukkan gula pasir. Nah, gula pasir ini tidak boleh kita masukkan sekaligus ya, kita masukkan parsial ya, seperti ini. Nah, maksudnya biar gula pasir ini tidak mengendap di bawah telur ya, seperti ini. Kenapa seperti ini? Kalau gula pasirnya nanti ini mengendap, biasa tidak teraduk dengan rata atau dia tidak larut, akan menimbulkan tekstur atau pori-pori cake yang akan memperbuat nanti itu dia jadi kasar karena gula ini kena panas, dia membentuk karamel ya, caramelize jadinya ya. Oke, di sini Elmer Lover bisa lihat, ini SP Maxi saya belum masuk ya, ini masih kocok seperti ini. Oke, nah, setelah berbusa seperti ini, baru saya masukkan SP Maxi 68. Loh, kenapa masuknya belakangan? Nah, ini tipsnya biar nanti teksturnya itu lebih halus. Nah, karena biasanya kalau emulsifier, cake emulsifier yang bagus itu dia langsung cepat bekerja pada saat gula itu belum larut. Makanya gulanya tadi sama telur saya kocok terlebih dahulu ya, kurang lebih 1-2 menit. Sudah berbusa seperti ini, Elmer Lover bisa lihat. Baru saya masukkan cake emulsifier Maxi 68. Oke, sekarang saya lanjut untuk mixingnya.
Nah, ini kita tidak perlu waktu terlalu lama ya. Ini mungkin karena saya pakai hand mixer perlu waktu sekitar 5 atau 6 menit ya. Nah, ini tipsnya kalau kita mau buat cake, sponge cake biar teksturnya halus atau kasar, kuncinya di saat pengadukan awal. Pengadukan awal itu adalah pada saat kita ngaduk telur, gula, dan cake emulsifier. Ya, kalau kita nggak mau pori-porinya halus, nah berarti kita kocok telur, gula, dan Maxia 68 ini tidak terlalu kaku atau kaku sekali, atau biasa kita istilah hard pick. Jadi cukup kocok soft pick. Soft pick itu mungkin kalau kita di Indonesia bilang hidung petruk ya, atau kalau dicolek ini dia masih ada ekornya tapi dia tidak menetes. Nah itu dibilang soft pick. Nah itu pengaruh nanti ke tekstur cake yang akan kita buat. Ya, emang over. Nah, di sini kenapa kita tidak mau pakai menit-menitan? Biar emang over itu lihat nanti bahan-bahan B atau bahan-bahan kering itu kapan masuknya, bisa lihat di tekstur adonan A ini, ya. Oke, emang over. Ini setelah kita aduk kurang lebih 5-6 menit. Nah, adonan ini sudah mulai mengental atau mengembang. Nah, kelihatan ciri-cirinya itu adonan ini mengkilap, warnanya sudah mulai berubah, ya, putih creamy seperti ini. Oke, sekarang saya matikan mixernya biar Elmer Lover lihat di rumah. Yang dibilang soft pick itu kurang lebih seperti ini, ya. Diangkat, ada ekornya, dia tidak menetes. Nah, ini jadi seperti tadi yang saya bilang, ini tekstur seperti ini mempengaruhi di adonan nanti sponge cake yang kita buat. Oke, setelah seperti ini, saya masukkan semua bahan kering ya yang sudah diayak. Ini tepung protein sedang. Oke, maizena dan susu bubuk. Nah, susu bubuknya saya pakai yang full cream. Nah, ini kita aduk dengan speed sedang, ya, jangan dengan high speed. Nanti adonannya turun. Ya, seperti ini. Aduk perlahan sampai bahan-bahan kering ini tercampur rata di dalam adonan. Ini sambil bowlnya kita muter biar benar-benar rata. Oke, ya, Elmer Lover di rumah jangan takut adonan ini turun karena kita pakai Maxia 68. Nah, Maxia 68 ini kuat sekali. Ya, dengan metode apapun kita buat dia tidak akan turun. Oke, setelah campur rata, kita matikan mixernya. Sekarang di tempat terpisah, saya sudah cairkan margarin. Nah, masih ada satu bahan kering yang belum saya pakai. Nah, ini satu tips yang biasanya Elmer Lover di rumah suka bingung. Kalau saya buat sponge cake yang coklat, adonan ini turun. Nah, kenapa turun? Itu normal aja, alami sekali. Karena coklat bubuk ini ada lemaknya. Kemudian margarin atau butter itu ada lemaknya. Nah, lemak ini mempengaruhi tekstur ini turun. Nah, biar dia tidak terlalu turun, nah ini ada tips baru. Coklat bubuknya tadi saya tidak campur dengan bahan kering yang lain. Saya masukkan Elmer African Red 20-24% ini ke dalam margarin yang sudah kita cairkan ya. Oke, kemudian kita aduk seperti kita buat pasta. Nah, kenapa seperti ini? Biar nanti gampang tercampur di dalam adonan. Oke, Elmer Lover. Kemudian saya mau jelaskan lagi satu. Kenapa saya pakai Elmer African Red 20-24%? Ya, kelebihan dari Elmer African Red 20-24% ini adalah fatnya tinggi. Kalau fatnya tinggi artinya sangat baik di dalam adonan cake yang kita buat. Pertama, warna coklatnya kita dapat bagus. Yang paling penting, aroma coklatnya itu wangi sekali. Kenapa wangi? Karena fat kontennya dia tinggi 24%. Oke, selain fatnya tinggi, nah, ini nanti mempengaruhi ke shelf life cake yang kita buat. Artinya kalau fatnya tinggi, namanya lemak, dipanggang, di-bake, di-oven dengan suhu 180, dia tidak akan menguap. Otomatis cake yang kita buat ini tetap moist, tetap lembab, tidak cepat mengering bolunya. Oke, Elmer Lover, sekarang sudah jadi pasta. Oke, saya tuangkan ke dalam adonan sponge yang kita sudah kocok tadi ya. Ini adonan margarin dengan Elmer African Red cocoa powder 20-24%. Oke, dengan speed pelan biar dia benar-benar tercampur rata. Oke, setelah margarin dan Elmer African Red sudah masuk,
Oke, ini saya matikan. Nanti saya bantu lagi aduk dengan spatula. Oke, Elmer Lover, sekarang saya aduk lagi dengan spatula. Ini tujuannya biar memastikan benar-benar adonannya ini semua sudah tercampur rata. Adonan margarin dan coklat bubuknya sudah tercampur, tidak mengendap di bawah adonan. Nah, kalau mengendap biasanya nanti menyebabkan sponge cake yang kita buat ini atasnya mengembang, bawahnya itu bantet. Nah, itu penyebabnya adalah fat atau margarin yang kita cair ini dia mengendap di dalam adonan. Sekarang saya sudah siapkan loyang 20 yang sudah poles bawahnya. Saya kasih alas kertas roti, kemudian saya tuangkan. Oke. Ini kan ada adonan bagus, ini Elmer Lover bisa lihat ya, flowingnya, jatuhnya itu bagus sekali dan dia mengkilap. Nah, ini pasti hasilnya bagus. Oke, jadi satu resep ini, nah, kalau Elmer Lover di rumah tidak mau adonan ini tinggi, Elmer Lover bisa pakai yang ukuran 22, jadi cake-nya lebih besar. Nah, ini satu tips lagi. Nah, setelah kita taruh adonan ini, kita cukup banting 1-2 kali seperti ini. Nah, tujuannya adalah biar rongga udara yang besar yang terperangkap di dalam adonan ini keluar, dan nanti biar pori-pori cake ini semua sama, teksturnya sama, pori-pori itu sama besarnya. Oke, Elmer Lover, sekarang adonannya sudah siap. Ini saya mau masukkan ke dalam oven. Nah, ovennya kita bake dengan suhu 180. Nah, kita bake itu kurang lebih 25-30 menit ya, dengan ukuran cake loyang. Ini ukuran loyangnya 7 cm, diameternya 20. Jadi kita panggang kurang lebih 25-30 menit. Oke, ini kita bake di sini. Elmer Lovers, tadi sudah kita selesai satu resep sponge cake ya, dengan cara membuat sponge method. Oke, sekarang seperti tadi saya janji di awal, saya masih buat sponge cake dengan metode yang lain, yaitu metode all in, yang mana semua bahan dimasukkan menjadi satu, dicampur dan diaduk bersamaan kecuali margarin cairnya ya. Nah, ingredient yang kita pakai atau bahan-bahan kita pakai sama dengan resep yang tadi di awal, yang sponge method. Ada telur 4 butir, kemudian gula pasir, kemudian maxi 68, bahan-bahan kering. Di sini saya pakai tepung protein sedang. Di sini ada susu bubuk full cream dan maizena. Dan yang paling penting kalau kita buat cake coklat atau sponge coklat atau bolu coklat, jangan lupa Elmer Lovers harus pakai Elmer African Red 20-24% ya, seperti tadi saya sudah jelaskan kelebihan dan keunggulannya apa. Jadi Elmer Lovers pastikan pakai coklat bubuk Elmer African Red 20-24% ya. Dan bahan terakhir, ini saya pakai margarin yang sudah kita cairkan ya. Ingat, margarin cair dengan metode all in bisa kita masukkan semua. Pertama, yang metode all in ini, semua bahan kita masuk ya. Margarin cairnya nggak usah dicairkan, tetap dalam keadaan dia masih bentuk padat, kita masukkan bareng ya. Tapi saya mau biar Elmer Lover nggak bingung, nggak ragu, kita tetap pakai metode yang sudah biasa Elmer Lover pakai, margarin tetap kita cairkan. Oke, Elmer Lover semuanya, sekarang bahan-bahan sudah siap. Oke, ini telur. Pertama telur saya masukkan ke dalam mixer. Nah, ini saya pakai mixer, jadi saya nggak pakai hand mixer. Kemudian saya masukkan gula pasir seperti ini ya. Pastikan semua bahan masuk ya. Kemudian saya masukkan tepung protein sedang. Kemudian saya masukkan susu bubuk, maizena, semua bahan kering. Ini Elmer African Red. Nah, ini pastikan semua bahan kering sudah diayak terlebih dahulu ya, karena biasanya susu bubuk yang baik, coklat bubuk yang baik itu ada gumpalan-gumpalannya, yang mana gumpalan-gumpalan itu adalah kandungan lemak yang bikin cake-nya ini menjadi lebih moist, tidak kering. Kemudian ini maxi 68, jangan lupa Elmer Lover, kunci dari semua resep sponge cake yang kita pakai adalah maxi 68. Oke, setelah semua bahan masuk kecuali margarin, nah ini kita aduk. Pertama kita aduk dengan speed pelan saja sampai adonan ini sudah tercampur rata.
bahan-bahan keringnya sudah tercampur rata. Pelan-pelan kita naikkan speednya. Kapan sih masuk margarin cair? Sama tekniknya seperti tadi, sampai dia sopik, adonan sopik ya, seperti tadi kita colek begini, masih ada ekornya goyang-goyang nggak apa-apa, yang penting dia tidak menetes. Itu tandanya adonan sudah siap untuk dimasukkan margarin cair atau butter cair. Oke, ini speednya saya naikkan, sudah tercampur. Nah, ini saya naikkan speednya, harus pakai speed yang high speed ya, kecepatan tinggi. Oke, Elmer Lovers. Nah, ini kelihatannya ya, yang mana kalau kita mau cek kualitas cake emulsifier, Elmer Lovers di rumah bisa buat cake atau sponge cake dengan metode all in. Ya, semua bahan kita masukkan, apalagi kita pakai lemak, kita masukkan. Nah, ini Maxi 68 ini bagus sekali kualitasnya. Walaupun sudah dimasukkan Elmer African Red yang fatnya tinggi, dia tidak perlu waktu lama untuk mengembang. Ya, biasanya kalau SP-nya kurang bagus kualitasnya itu lama sekali dia mengembang, bahkan kadang dia tidak mau mengembang. Ya, jadi kelebihan Maxi 68 ini, Elmer Lovers bisa lihat sendiri. Nah, ini sudah mengembang ya, ini sudah sopik. Ini saya akan tunjukin ke Elmer Lovers semuanya. Oke, ini saya mati dulu misternya. Oke. Oke, seperti ini. Ini kelihatan ya. Ini adonannya seperti ini. Ini sedikit lagi, kita kocok sedikit lagi, mungkin 1-2 menit lagi dia sudah jadi adonannya. Tapi sudah kelihatan teksturnya pasti bagus sekali, dia mengkilap. Ini pori-porinya nanti akan lebih kecil, lebih halus dibanding dengan sponge cake yang kita buat dengan metode sponge method. Oke, Elmer Lovers, ini kayaknya adonannya sudah mengembang ya, sudah sopik. Sekarang mixernya saya mau matikan ya. Oke, kalau all in begini, teksturnya itu sopiknya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Nah, nanti volumenya seperti tadi yang saya bilang di awal, volumenya tidak setinggi dengan sponge method yang kita buat pertama tadi. Sekarang margarin cairnya saya masukkan. Nah, ini Elmer Lovers bisa pakai mixer, bisa diaduk tangan saja. Oke. Nah, satu tips, setelah margarin cair atau butter cair masuk ke dalam adonan, nah ini mixernya kocoknya pelan dan jangan lama-lama aduknya, nanti adonan bisa turun ya. Oke, Elmer Lovers, sekarang saya bantu aduk lagi pakai spatula karena takut mixernya kan nggak nyampe bawah nih. Lemak cairnya, margarin cairnya kita pastikan dia benar-benar tercampur rata. Dan sambil saya aduk ya, saya kasih satu tips lagi. Nah, biasanya Elmer Lovers di rumah, apalagi ibu-ibu, terkadang sambil ngurus anak buat cake. Nah, terjadilah over mixing. Nah, over mixing itu biasanya Elmer Lovers bisa lihat dari ciri-cirinya cake yang kita buat itu. Banyak sekali yang suka bertanya ke saya, kenapa sih sponge cake atau bolu yang saya buat itu pada saat saya aduk di mixer mengembangnya bagus, dan waktu saya oven ya itu mengembangnya bagus. Nah, cuman pas keluar setelah suhunya dingin dia amblas. Nah, itu penyebabnya adalah pertama over mix namanya. Over mix itu adalah pengadukan telur, gula dan Maxi 68 ini terlalu lama, menyebabkan hot peak, terlalu banyak udara yang terperangkap di dalam adonan ini. Jadi pada saat di bake, dia udara ini berusaha keluar, jadi mengembang. Nah, pada saat uap panas ini hilang, dia akan turun karena kebanyakan udara tadi menyebabkan tidak ada body yang menahan tekstur kue yang kita buat ini. Itu salah satu tipsnya. Nah, tipsnya adalah kalau dia overmix di bahan A tadi ya, bahan telur, gula, SP, nah itu jangan tetap dimasukkan bahan kering. Nah, kurangin kecepatan mixernya atau kita bantu aduk dengan tangan, dengan spatula. Maksudnya itu biar udara yang sudah banyak terperangkap di dalam adonan ini keluar dan adonan ini menjadi normal kembali, baru kita masukkan bahan-bahan yang lain. Pasti Elmer Lovers rumah kalau pakai tips dengan cara seperti ini, tidak ada lagi adonan cake yang gagal, tidak ada lagi adonan sponge cake yang
gagal atau amblas. Oke, sama seperti tadi. Oke, ini kita banting cukup 2 kali saja. Ini teksturnya kelihatan ya perbedaannya ya. Dia mengkilap sekali, teksturnya ini dia sedikit lebih encer. Nah, penyebabnya nanti volumenya berbeda. Sponge cake volumenya pasti lebih tinggi, teksturnya lebih kasar sedikit. Sedangkan sponge cake yang dengan metode all in, dia volumenya tidak setinggi yang sponge method, tapi pori-pori cake-nya, tekstur cake-nya ini lebih halus. Oke, Elmer Lovers, sekarang sponge cake yang kita buat, sponge cake ini sekarang saya mau bake sama suhunya dengan yang sponge method tadi. Kita panggang di suhu 180 dan waktunya kurang lebih 25 sampai 30 menit. Oke, nah ini Elmer Lovers bisa lihat deh, ini adonan sudah mulai mengembang ya, yang pertama tadi. Oke, Elmer Lovers, sekarang sponsnya ini sudah matang nih, dua-dua ya. Oke, ini yang sponge method, ini yang all in method. Nah, sekarang saya mau keluarin dari loyangnya. Oke, ini sebelum kita keluarin, nah satu tips kalau kita buat sponge cake seperti ini, loyangnya yang dipoles itu cuman bawahnya saja ya, Elmer Lovers ya. Jadi pinggir-pinggirnya nggak usah dipoles. Nah, karena loyangnya ini pinggirnya kita tidak poles, dia lengket, tapi nggak masalah. Karena kalau poles biasanya cake-nya itu menjadi ciut. Nah, selain ciut nanti pinggiran cake itu dia cenderung kering. Ya, jadi nggak dioles nggak apa-apa, tapi pas dibuka ini kita pakai spatula karena dia nempel. Ya. Wow, wangi banget ini. Oke, ini Elmer Lovers lihat, nah cake-nya sudah jadi, ini yang sponge method. Nah, karena kita pakai Elmer African Red 2024, ini kelihatan banget moistnya, ini kelihatan ya, walaupun baru keluar sudah dari ovennya sudah agak dingin, tapi dia kelihatan lembab, masih basah ya. Jadi kalau cake sponge yang lembab begini, apalagi nanti kita finishing kita pakai simple syrup, wah rasanya tambah enak. Jadi dimakan itu nggak seret. Coba Elmer Lovers bayangin kalau buat cake yang kering, pasti dimakan itu seret. Jadi makan cake satu, minum airnya yang banyak, kenyang sama air. Oke, Elmer Lovers, sekarang sudah siap di cake board ya. Nah, ini untuk yang sponge method saya pakai cake boardnya yang warna coklat. Nanti yang sponge kita pakai all in method saya pakai cake boardnya yang putih. Jadi biar kelihatan nanti bedanya di teksturnya seperti apa. Nah, ini yang sponge method ini sekarang sudah dingin, jadi sudah boleh kita potong ya. Saya ingin tunjukin ke Elmer Lovers semuanya teksturnya itu seperti apa sih perbedaannya. Oke, saya potong ya. Pisaunya kasar. Oke. Nah, ini juga Elmer Lovers bisa lihat tips kalau kita motong cake tanpa penggaris biar ukurannya sama. Nah, ini tipsnya seperti ini. Tangan kiri kita ini yang muter ya, pakai meja putar. Nah, nanti kelihatan di sini. Oke, ini teksturnya ya. Ini lembut juga, lembut banget. Nah, sambil potong-potong saya kasih, ini costnya berapa sih? Nah, ini costnya murah sekali ya. Ini kurang lebih satu sponge ini cuman 9.000 perak, satu bulu ukuran 20 ya. Kita sudah pakai kualitas premium itu coklat bubuknya. Ini aroma coklatnya aja wangi banget, tekstur cake-nya moist ya. Ini kelihatannya seperti ini ya. Oke, ini untuk yang sponge method. Nah, kelihatan ya, ini halus sekali, warna coklat juga menarik, aroma coklatnya kuat sekali. Oke, Elmer Lovers, sekarang saya mau potongin sponge cake yang kita buat dengan cara all in method ya. Jadi nanti saya mau tunjukin perbedaannya itu apa. Oke, tadi di awal saya bilang perbedaan dari volumenya juga sudah kelihatan. Nah, volume yang pakai sponge method dia lebih tinggi dan yang all in dia sedikit lebih pendek. Nah, tadi pertama Elmer Lovers udah lihat ya teksturnya. Nah, ini lebih halus lagi ya. Sponsnya kayak kapas yang all in ini.
Jadi Almond Lover di rumah, sekarang saya sudah buat 2 tutorial bagaimana cara membuat sponge cake dengan 2 metode, sponge method sama all-in method. Nah, sekarang tinggal Almond Lover di rumah, suka metode yang mana silahkan dipraktekkan di rumah ya. Oke Almond Lover semuanya, sekian resep dari saya, mudah-mudahan resep yang didemoin hari ini berguna bagi Almond Lover semuanya. Jangan lupa ikutin terus YouTube dari Almond, like, subscribe, dan jangan lupa komennya ya. Notifikasinya juga jangan lupa biar selalu dapat update video-video terbaru dari kami. Sekian, sampai ketemu lagi Almond Lover. Jaga kesehatan, sehat selalu. Bye.